Masih penasaran tentang pembunuhan mata angin? Han Seon-on atau Min Jae-yi yang memecahkan kasus mata angin ini? Simak ceritanya di sini. Cerita berlanjut ketika poster pembunuhan mata angin sudah disebar dimanapun. Lagi-lagi Kim Myung-jin merobek poster lalu membawanya ke gubuk. Kebiasaan Myung-jin yang selalu merobek poster membuat Garam semakin kesal. 또 뜯어왔습니다. 이러다 정말 큰일 납니다. Saat sampai di gubuk, Kim Myung-jin dan Garam terkejut melihat Jae-yi berada di dalam gubuk itu. Jae-yi mengutarakan niatnya untuk mengajak Kim Myung-jin memecahkan kasus mata angin, karena menurut Jae-yi, Kim Myung-jin adalah orang yang terbaik dalam bidang ini. Jae-yi menjelaskan bahwa dia harus memeriksa mayat yang kedua untuk melihat apakah pelaku meninggalkan huruf, karena menurut pola, pembunuhan berikutnya akan terjadi 4 hari lagi. Jadi aku jelasin lagi ya, dari ketiga korban pembunuhan. Hanya korban kedua yang tidak mendapatkan huruf dari sang pelaku. Jadi Jae-yi meminta izin kepada putra mahkota untuk mengidentifikasi mayatnya kembali. Karena pujian itu, Myung-jin merasa bahagia, dia tanpa pikir panjang mengiyakan ajakan Jae-yi. Akhirnya mereka janjian ketemu besok di sore hari di depan gubuk. 네 번째 살인은 나흘 후에 벌어질 수사해 몸에 글자가 있는지 확인하고 범인을 무덤을 밝게다. Lalu Jae-yi kembali ke istana, dia melaporkan kepada putra mahkota bahwa besok dia akan menggali makam bersama Kim Myung-jin dan Garam. Dengan baik hati, putra mahkota mengutus seseorang yang bernama Cendekiawan Park untuk menemani Jae-yi. Kata putra mahkota, Cendekiawan Park adalah orang yang sangatlah sempurna, dia tampan dan pintar dalam segala hal sehingga pasti bisa membantu penyelidikan. 어디서든 눈에 띄는 자, 돌아볼 만큼 인물이 뛰어난 자, 가장 완벽한 자라고나 할까? Keesokan harinya, ada seorang prajurit yang memberikan pesan kepada Dayang melalui surat. Pesan itu bertulis, Kasim Gosudol Istana Timur adalah prajurit yang dibawa Pangeran Huan ke area berburu. Dia bukan Kasim. Sedangkan di sisi lain, di sore hari, sesuai rencana, Jae-yi, Myung-jin dan Garam berkumpul dan menunggu seseorang yang diutus oleh putra mahkota. Mereka bertanya-tanya bagaimana wajah bentuk Cendekiawan Park yang kata putra mahkota adalah orang yang sangat sempurna untuk membantu penyelidikan. Dan ternyata itu adalah putra mahkota sendiri, dia menyamar sebagai Cendekiawan Park dari Namsangol. Hanya Jae-yi yang tahu identitasnya, sedangkan Myung-jin dan Garam tidak tahu jika Cendekiawan Park adalah putra mahkota. 남산골 박선비요. Setelah itu, mereka berangkat ke area makam. Sebelum menggali mereka tidak lupa untuk menyiram alkohol dan berdoa, meminta izin untuk menggali. Setelah digali-gali-gali, tak terasa matahari terbenam. Myung-jin mulai memeriksa dan bersyukur karena udara dingin, mayatnya tidak terlalu membusuk. Myung-jin menemukan keanehan, dia yakin korban tewas karena luka di dada tetapi korban tersebut ditusuk lagi setelah mati. Mereka mulai bertanya-tanya dengan hal itu. 이미 숨이 끊어졌는데, 줄까? Lalu Myung-jin memeriksa telapak tangan korban, dan benar, dia menemukan huruf Ga. Prediksi Jae-yi benar, pelaku pasti memberi huruf kepada 3 jenazah. Jenazah pertama diberi huruf Song, jenazah kedua diberi huruf Ga, dan jenazah ketiga diberi huruf Mil. 뭔가의 멸망. 범인은 승글자를 새길지 알 수가 없으니. Meski mereka sudah menemukan huruf pada ketiga jenazah, mereka masih belum bisa memprediksi korban selanjutnya. Mereka berpikir dengan serius. Tiba-tiba saja suara perut keroncongan berbunyi berasal dari Jae-yi. Mereka memutuskan untuk makan di kedai depan gubuk Myung-jin. Sedangkan Han Seon-on sudah mendapatkan daftar keluarga area timur. Dia dan para prajurit memulai patroli di area timur. Gong malam telah dibunyikan, pertanda jika tidak boleh ada orang yang berkeliaran di jalan. Berbeda dengan desa gubuk Kim Myung-jin, di sana masih ada kedai yang masih menerima pembeli. Putra mahkota sempat kaget dan tidak ingin berada di sana, karena itu akan melawan hukum. Tetapi karena perut keroncongan, tetap saja putra mahkota duduk menikmati sup yang lezat. Selesai makan, mereka pulang ke tempat masing-masing. Garam mengantar Myung-jin ke rumahnya sedangkan Jae-yi bersama putra mahkota kembali ke istana. Di perjalanan mereka membicarakan Han Seon-on. Sejujurnya, putra mahkota mengakui kecerdasan dan kesetiaan Seon-on, tetapi karena surat hantu,
dia tidak ingin terlalu dekat dengan sahabatnya, agar Seon-on tidak menikam putra mahkota dari belakang. Putra mahkota merasa semua orang yang berada di dekatnya, perlahan-lahan mati, salah satunya utusan yang disuruh ke rumah Jae-yi dan orang tua Min Jae-yi. 귀신의 서 때문입니까? 너에게 등을 돌리고 칼을 겨눌 것임을 당할 것이다. Tidak terasa mereka sampai di depan kantor Departemen Perang, nampaknya Seon-on masih berada di kantornya. Jae-yi berinisiatif menghibur Han Seon-on. Dia mendorong putra mahkota masuk ke dalam kantor. Sedangkan dia bersembunyi di balik pintu. Alih-alih menghibur Han Seon-on, putra mahkota malah dikejutkan dengan pengakuan dia. Han Seon-on mengaku mendapatkan bukti kompas kayu dan dia menyembunyikan sementara karena ingin menanyakan kompas kayu itu kepada ayahnya. Putra mahkota mempertanyakan kesetiaan dan kepercayaan Han Seon. 식된자로서 확인을 해야겠다는 생각하는 저하께 사실대로 고했을 것입니다. Saat keadaan tegang, tiba-tiba saja di luar ruangan ada suara gaduh. Ternyata itu Jae-yi yang tertangkap oleh prajurit. Han Seon-on nampak kaget, dia pikir putra mahkota menyamar dengan tagang. Han Seon-on menyuruh melepaskan Jae-yi, lalu Jae-yi dan putra mahkota kembali ke Istana Timur. 나는 세자가 되면서 로였다. Sedangkan di sisi lain, Chow Won-bo akan mengunjungi ratu. Saat perjalanan, dia mendengar 3 orang dayang yang menjelek-jelekan Pangeran Myong. Chow Won-bo marah, menamparkan 3 dayang tersebut. Ratu mendengar langsung melerai Chow Won-bo, membawanya ke dalam ruangan. 으로 태어나셨다더니 일찍 태어나 모자. Chow Won akan menjadikan Pangeran Myong Ahan sebagai raja, jadi sedikitpun tidak boleh ada yang menjelek-jelekkan Pangeran Myong Ahan. Apapun caranya dia akan tempuh. Ratu yang mendengar hal itu, nampak kaget. 되어 왕위까지 올라야 마땅한 일이야. 조카님을 반드시 그 자리에 Jae-yi masih mencari-cari arti ketiga kata untuk mendapatkan korban selanjutnya. Dia mengingat sekilas perkataan putra mahkota tentang 4 tingkatan kehidupan. Karena perkataan itu, akhirnya dia mengetahui pola pembunuhan yang keempat, yaitu kehidupan. Kemungkinan korban selanjutnya adalah seseorang yang baru mendapatkan hidup. 자연의 섭리와 인간의 생로병사를 깊이 있게 다루고 있다. Tanpa pikir panjang, Jae-yi buru-buru ke Istana Timur untuk menemui putra mahkota. Dia malah ditolak oleh dayang dengan alasan putra mahkota sudah tidur. Tak hilang akal, dia langsung menemui Han Seon-on. Dia menjelaskan semua kepada Seon-on. Tanpa pikir panjang, Han Seon langsung menyuruh semua prajurit untuk mencari seseorang yang melahirkan di malam itu. Dan benar, ada satu orang yang baru melahirkan yang bayinya akan dibunuh oleh seseorang. Untung saja, Min Jae-yi dan Han Seon-on datang tepat waktu. Pertarungan pun terjadi, pembunuh itu adalah seorang syaman dari kantor syamanisme. Saat pertarungan, Min Jae-yi terluka. Syaman itu membenturkan kepala Jae-yi dengan kendi. Jae-min jatuh pingsan dan kebetulan ada putra mahkota. Putra mahkota menggendong Min Jae-yi, dia tidak peduli adanya Han Seon. Sedangkan Han Seon-on merasa terluka, karena putra mahkota seperti tidak percaya lagi kepadanya. Bagaimana kelanjutan cerita ini? 내가 믿는 자 오직 너뿐이다.